Ini tiba-tiba dari makhluk tersebut, entah kenapa salah satunya, ini ada 2 makhluk pada waktu itu ya, ini kepalanya tiba-tiba putus. Dan justru yang lebih anehnya lagi, dari tiba-tiba salah satu kepalanya yang putus ini, dia dipakai buat main bola. Dan satunya yang ini memberikan kepalanya lagi, dia enak aja, dia nyopot gitu kepalanya dari situ. Seperti terbikin dari mainan kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Hibayan. Saya doakan semoga di malam hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dijembarkan rizkinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kali ini saya akan coba membawakan satu kisah pribadi saya pada tahun 2015. Memang kondisi saya pada waktu itu ya, ini memerlukan satu dana yang cukup lumayan. Sedangkan pada waktu itu saya sebagai penjual kuliner di Kota Madya Cirebon, sedangkan penghasilannya ya cukup hanya buat makan aja. Dan pada waktu itu saya membutuhkan dana karena belakang rumah saya ini seperti kalau hujan ya airnya sempat masuk ya. Ini kayu-kayunya sudah pada keropos dan mungkin kalau tidak cepat diperbaiki ya otomatis akan ambruk gitu bagian belakangnya. Dan saya pun sempat sih mencari pinjaman ke temen atau ke rekan-rekan, tapi alhamdulillah pada waktu itu belum sempat istilahnya dikabul. Makanya saya berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah jalan kepada saya untuk bisa memperbaiki letak keadaan rumah yang di belakang. Nah, selang waktu 2 minggu, istilahnya ada satu kabar baik ya. Ini yang datangnya dari teman lama yang memang jarang sekali bertemu ya. Dia bekerja di sebuah PT yang bergerak dalam pencarian ikan-ikan di laut. Dan singkat cerita, sepertinya mungkin Allah sudah membukakan jalan kepada saya. Akhirnya pada suatu hari dia datang ke rumah saya bersama satu rekannya. Dan memang dia sangat dekat sekali dengan saya, sehingga walaupun di situ tidak tidak ada orang waktu itu di rumah saya, justru dia tanpa canggung langsung masuk ya, langsung masuk dan menemui saya. Dan memang pada waktu itu saya juga lagi berada di rumah gitu, jadi dengan cepat akhirnya kita bertemu. Oke, kita sebut aja namanya Siwanto. Nah, punya ngobrol, akhirnya Siwanto mulailah bercerita. Jadi begini Kak Bayan, saya dengar katanya dari rekan bahwa Kibayan ini membutuhkan satu dana untuk perbaikan rumah.
Dan kebetulan katanya ini ada salah satu kapal ya, ada salah satu kapal yang konon di perusahaan saya ini kokinya sedang berlibur. Jadi bila mana Ki Bayani mau untuk menjadi koki di sebuah kapal mencari ikan katanya, nah mungkin ini satu kesempatan lah Ki Bayan. Dan saya pun berpikir memang pada dasarnya saya ini belum pernah ya, belum pernah yang namanya berlayar memakai perahu atau kapal. Ini bagaimana mungkin saya harus berlayar ya dari darat untuk mencari nafkah atau mencari kebutuhan ini sampai ke laut. Ini tidak terbayangkan dan tidak terfikir oleh saya. Akhirnya karena kebutuhan ini begitu mendesak sekali, tanpa saya berpikir panjang, akhirnya saya juga menyetujui. Baiklah toh, kalau memang demikian saya mau dan bersedia. Nah ini berapa bulan gitu saya harus di laut nanti. Ya itu Ki Bayan katanya. Ini kebetulan si kokinya ini berlibur sekitar kurang lebih 6 bulan. Jadi otomatis Ki Bayan nanti di sana bekerja sebagai koki juga 6 bulan. Akhirnya sepakat ya. Baik Mas Wanto, ini kapan nih mulai keberangkatan? Ya sudah, untuk mempersingkat katanya, langsung besok saya juga langsung mau berangkat, jadi biar sama-sama gitu dengan saya. Memang kalau saya ini khusus bagian kantor, tapi nanti Ki Bayan saya antar sampai ke kapal dan nanti akan saya perkenalkan nanti dengan tekongnya, karena dia juga salah satu kenalan saya, jadi sangat dekat sekali dengan tekong kapal tersebut. Ya sudah, kalau memang begitu, oke kata saya tuh, besok kita berangkat. Dan saya pun mulailah mempersiapkan segala sesuatunya ya, baik pakaian, perlengkapan untuk di sana, dan mungkin istilahnya karena memang nanti di tengah laut tidak ada orang yang berjualan ya, otomatis saya juga harus mempunyai bekal, umpamanya rokok dan sabun ataupun untuk keperluan sehari-hari. Akhirnya ya karena memang saya juga sempat menabung, ya terpaksa saya ambil dulu ya tabungan saya, alhamdulillah, untuk bekal di perjalanan untuk membeli sesuatu yang saya butuhkan. Dan singkat cerita, saya bersama Wanto ini langsung ke Jakarta, dan dari Jakarta ya itu langsung saya menemui tekong dan juga bos perusahaan ya. Akhirnya saya coba diinterview ya, karena yang bawa ini si Wanto teman saya, dan memang lagi perusahaan ini betul-betul membutuhkan, jadi prosesnya tidak panjang lebar. Dan singkat cerita itu setelah interview selesai dan saya pun disuruh menginap untuk 1 malam di sebuah mes yang sudah disediakan oleh perusahaan. Akhirnya saya
kemes dulu, artinya untuk menyiapkan apakah saya nanti ada kekurangan atau tidak gitu. Saya buka lagi, ternyata alhamdulillah semua bekal yang nanti di laut ini sudah terkumpul semua apa yang saya mau. Dan singkat cerita, berangkatlah di situ dari Jakarta. Ini langsung ya, dari Jakarta ini dengan kapal ikan ya, kapal pencari sontong ataupun semacam mungkin bahasa Cirebon blekutak gitu ya. Ini berangkatlah dari pelabuhan Jakarta ini dan supaya tidak masuk ke pusaran air tersebut, si kapten kapal ini diputar, artinya membelokkan kapal ini supaya jangan masuk ke area putaran air. Sepertinya di situ sesuatu yang sangat-sangat menegangkan, dan semua kru atau anak buah kapal ABK ini semuanya menyaksikan, melihat, karena posisinya belum belum mancing ya, posisinya lagi mencari keberadaan daripada si sontong ini. Semua melihat apa yang terjadi di depan dalam radius 100 meter ini, karena memang tidak seperti mobil atau motor ya kalau belok ya. Ini si kapal ini membelok di area perputaran, tapi yaitu terlambat. Nah, dalam keterlambatan ini si Tekong kelihatannya mukanya pucat, dan kapten kapal juga seperti itu ya. Tapi bagi saya dan juga para ABK ya, yang khususnya belum tahu apa yang terjadi, ini ya paling ya biasa-biasa aja. Nah, dari situ si Tekong ini memerintahkan kepada semua ABK-nya, teman-teman semua, ayo kita bareng-bareng berdoa ini supaya kita ini tidak masuk ke area putaran dan supaya tidak tersedot. Otomatis barulah dari situ si Tekong memerintahkan dari semua kru-kru atau rekan-rekan yang ada di kapal itu sebagai ABK, ada yang berdoa caranya dengan azan, ada yang zikir, pokoknya semua yang ada di situ berdoa minta kepada Yang Maha Kuasa supaya diberikan satu keselamatan. Dan akhirnya si Tekong ini bilang kepada saya, "Ki Bayan, iya Pak, gimana Pak? Itu ada makanan apa aja yang sempat dibikin di sana di dapur?" "Iya, kenapa Pak?" "Ambil semuanya." Akhirnya saya juga karena ini banyak sekali ya makanan yang sudah saya buat, sambil dibawa keluar, dari mulai nasi, lauknya, pokoknya segala yang ada di dapur pada waktu itu yang sudah istilahnya matang dan siap untuk dimakan untuk ABK, akhirnya dipasrahin ke si Tekong ini. "Pak," kata saya, "ini semuanya ada di sini, ini pancinya, ini nasi." Dan akhirnya memang si kapal yang kita tumpang ini
terbawalah satu arus putaran ya, ini dari mulai tengah terus gitu. Saya sendiri melihatnya ya memang ya sudah pasrah lah, nggak ada yang bisa diperbuat, sama aja mau terjun maupun tinggal di kapal ya, semuanya hanya pasrah kepada Allah. Sambil berdoa sebisa mungkin ya, sebisa mungkin semua, tidak ada yang tidak berdoa, semuanya berdoa. Akhirnya dan si Tekong ini mungkin ya dia cukup berpengalaman ya, sambil istilahnya mengumpulkan makanan yang berada di situ, dia sambil komat kamit ya, entah bahasa apa yang dia katakan, saya nggak paham ya. Memang dia tidak memakai bahasa Jawa, tidak memakai bahasa Sunda ataupun bahasa Indonesia, entah itu bahasa apa. Tapi dari bahasa yang saya tangkap itu ada bentuk-bentuk makhluk-makhluk astral gitu. Sepertinya dia minta supaya itulah jangan mengganggu. Itu intinya, jangan mengganggu. Saya ini lagi mencari nafkah katanya untuk anak istri saya. Saya lagi ibadah istilahnya, mencari sesuap nasi, mencari rizki. Akhirnya semua dari makanan yang sudah masak ini, yang sudah matang ini, bukannya dimakan untuk apa namanya ABK ya, semuanya supaya dilempar ke laut. Dan tanpa ragu-ragu lagi, sambil dibantu dari awalnya ya Tekong duluan ya, kemudian yang lain ngikuti, semuanya dibuang ke laut pas di putaran tersebut. Dan memang dari situ ada satu perubahan. Dari awalnya putaran ini, kapal ini agak kencang, agak cepat ya, ini seperti pelan gitu putarannya. Nah, di sini saya juga merasa aneh, tapi ya memang keadaannya seperti itu. Dan singkat cerita ya, setelah putarannya ini agak melambat, ini si kapten langsung menyalakan mesin ya, menyalakan mesin ini ngelawan arus putaran ya, ngelawan arus putaran sampai terus apa namanya dibelokin arah, tidak mengikuti dari putaran ini. Lama sekali, tapi akhirnya berhasil ya, artinya tuh ini sebelah sini putaran, ini kapalnya ini udah sampai melebihi daripada putaran tersebut. Alhamdulillah semua ABK menyaksikan hal tersebut. Ini satu fenomena alam yang di laut ini kemungkinan kapanpun bisa aja terjadi. Ketika melewati apa namanya putaran air tersebut sampai 10 meter bahkan terus nyampe hilang, alhamdulillah istilahnya bahaya bisa dihindari katanya. Ini si Tekong ini sujud syukur, mungkin dia tadi berdoa kepada Allah, ternyata alhamdulillah diijabah sampai dia sujud mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah akhirnya perjalanan dapat dilanjutkan. Dan ketika ingin memasuki sekitar perairan daerah Papua, ini para ABK ini dikejutkan ya, dikejutkan oleh 2 orang yang memakai
perahu kecil yang memakai memakai mesin, satu perahu kecil ya, itu dengan dikendarai 2 orang, dengan dia membawa sebuah parang di sini ya. Jadi dia tuh entah dari mana datangnya. Memang kalau dilihat postur dari tubuhnya itu ya memang tidak ada lagi. Semua orang pasti ya bilangnya dari penduduk ataupun orang Papua. Karena bentuknya tinggi ya, hitam. Jadi dia dengan dengan berbahasa Indonesia walaupun hanya pas-pasan ya, dia ingin meminta beras katanya. Sampai ya dia deketin perahu yang kami tumpangi, dan sebetulnya ABK juga sudah merasa geram ya, sudah merasa geram. Mungkin pada waktu itu kalau si Tekong ini tidak cepat mencegah, artinya mungkin kedua orang ini setelah mendempetkan kapal kecilnya ke kapal yang kita tumpangi, kemudian dia naik ini mungkin sudah dikeroyok sama ABK. Cuma keburu si Tekong ini datang, akhirnya keributannya dapat dilerai. Dan singkat cerita bahwa 2 orang ini sebagai penduduk asli dari Papua ini minta beras tanpa pikir panjang ya. Mungkin si Tekong ini sering melewati daerah sekitar situ, tanpa pikir panjang akhirnya diberilah 2 karung beras, mungkin seberat 25 kg ya, karena 2 orang. Dan memang anehnya dia tidak minta yang lain, minta uang atau apa, enggak, dia cuma minta beras. Akhirnya setelah diberi beras, kemudian dia bilang lapar, dia minta makan, dan otomatis si Tekong juga bilang ke saya, karena saya ini sebagai kokinya, "Kibayan gimana tuh minta makan, apa masih ada persediaan?" Saya pikir-pikir, yang tadi sempat dilemparin memang dalam satu panci yang besar ya, tapi nggak tahu juga kalau di sebuah lemari ya. Akhirnya saya coba, ternyata ada satu nasi, cuma tidak ada lauknya. Akhirnya diberikanlah kepada 2 orang ini. Tapi karena memang lauknya tidak ada ya, dia enak makan satu panci ya dengan 2 orang. Ini luar biasa. Habis sobat mengulas malam, habis satu panci. Subhanallah, ini perutnya terbuat dari apa gitu. Ini hanya sekedar makan nasinya aja, apalagi kalau ada ikannya. Wah, ini bisa dibayangkan gitu, makannya nggak kira-kira. Dan ringkas cerita, setelah dia makan dengan lahap dan sampai habis ya satu panci ini, kemudian dia membawa beras dan turun, kemudian dia pergi. Nah, justru kedatangannya kedua orang tadi ini tidak ada yang tahu ya, tidak ada yang tahu ini datangnya dari mana. Tahu-tahu ada di samping kapal dan langsung naik gitu. Tapi kata si Tekong ini, ya sudahlah, nggak usah dipermasalahkan, ini masalah sepele ya, masalah kecil. Akhirnya mulailah
si tekong ini mencari keberadaan daripada si sontong tersebut. Dan sepertinya kalau dia membaca situasi ya dari perairan yang di sekitar Papua ini, sepertinya banyak sekali sontong-sontong yang sepertinya mungkin dia sangat paham sekali ya. Akhirnya pada waktu itu menjelang sore, sekitar mau menjelang maghrib ya, karena memang dicoba dulu, diberikan semacam apa gitu, saya nggak ngerti. Ternyata ada respon ya dari, nggak tahu dari ini untuknya atau apa ya. Ternyata wah benar, dia perintahkan kepada semua ABK yang pada waktu itu sekitar ya 50 orang ya, itu semuanya mempersiapkan pancing ya. Dia mungkin pancing kalau sampai muter gitu ya, ini kurang lebihnya dari umpamanya saya duduk di sini sambil mancing, ini 1 meter lah, 1 meter 1 meter terus sampai kapal ini dipenuhi ya oleh yang mancing ini. Dan setelah pancingnya dilepas sampai kelihatan seperti hampir ke dasar mungkin, dan lewat beberapa jam kemudian diangkat, dan ternyata hasilnya ya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Nah, disitulah mulai ya, dari mulai menjelang maghrib ini sampai menjelang matahari terbit. Itulah sobat mengulas malam. Jadi untuk mencari sontong ataupun blekutak itu diawali mulai sore menjelang maghrib sampai menjelang matahari terbit. Dan setelah matahari terbit selesai pemancingan, kemudian ABK ini ya langsung tidur. Dan begitulah seterusnya, setiap jam 5 mulai mancing sampai 1 bulan berjalan ya. Dan ternyata dalam waktu sampai 2 bulan ini hasilnya memang luar biasa. Dan setelah sepertinya kapal ini penuh dengan sontong, ini si tekong ini memberikan isyarat kepada pusat supaya segera mengirimkan istilahnya untuk mengambil daripada hasil tangkapan untuk 2 bulan. Dan akhirnya memang koordinat semuanya sudah dipasang. Dan tidak lama kemudian mungkin ada perwakilan gitu yang dari Papua tersebut, sampai diangkutlah hasil daripada mancing sontong. Dan 3 bulan berjalan ya, memang pada waktu itu cukup bagus di perairan di perairan Papua ini. Memang kekayaan daripada Indonesia sangat-sangat melimpah, sehingga memang pada waktu itu si kapal cukup hanya mencari sotong tanpa mencari ikan-ikan yang lain. Dan setelah 3 bulan ya, kemudian memang dalam 3 bulan ini si kapal penjemput dari hasil tangkapan ini sudah 2 kali ya, sampai diangkut kembali. Memang kalau dari kebiasaan ini hasil untuk bulan ini sampai ke 3 bulan ini memang luar biasa katanya.
biasanya dalam 3 bulan ini tidak pernah sampai penuh hasil yang dicapai oleh penangkapan pemancing sontong. Tapi mungkin karena awal-awalnya dicoba dengan sesuatu yang memang sangat mengerikan ya, ini alhamdulillah dari hasil pancingannya ini jadi sangat-sangat luar biasa hasilnya. Dan setelah 3 bulan berlalu ya, dan untuk ketiga kalinya karena memang posisi keadaan di sekitar situ sepertinya sudah cukup terkuras hasilnya, akhirnya pindahlah dari tempat itu. Dan ternyata dari situ tuh muter ya, dalam perjalanan dari hari ke hari ya, memang karena memang posisinya cukup hanya mencari sotong, jadi sama sekali tidak mencari ikan ataupun sesuatu yang lain. Jadi dia, si Tekong ini memerintahkan supaya sambil jalan, sambil dia memperhatikan posisi daripada laut tersebut, apakah memang di situ banyak sontong ataupun tidak. Si Tekong ini tahu. Terus dari hari ke hari sampai lewat ya, dari situ ke Selat Bali ya, sampai melipir terus hampir ke daerah mendekati Pulau Kanguru ya, Australia ya. Jadi si Tekong ini juga memberitahukan kepada ABK bahwa yang kita lewati ini itu geser sebelah sana punya Australia, dan daerah sini masih kepunyaan Indonesia. Jadi kita sebagai sebagai Tekong ini ya, harus tahu di mana letak kepunyaan Indonesia, di mana letak kepunyaan negara lain. 1 minggu berjalan terus sampai si Tekong ini melihat sesuatu tanda-tanda yang banyak, istilahnya banyak sotongnya gitu. Akhirnya mulailah dia meneliti, dan setelah meneliti, kalau dalam satu keyakinan dia betul dari tanda-tanda melihat keberadaan ya dari banyaknya sotong yang berada sekitar situ. Dikala hal itu terjadi ya, itu tiba-tiba hujan sangat lebat. Jadi ketika si Tekong ini memerhatikan situasi laut yang menyatakan ada satu tanda-tanda bahwa di bawah laut ini banyak sekali sotong, ini dia dikejutkan oleh satu hujan ya, secara mendadak. Hujan yang sangat besar dengan bunyi guntur yang sangat kuat, sehingga otomatis apa yang dia tadi sempat membaca keadaan di sekitar bawah laut ini jadi buyar dengan turunnya hujan ini. Dari hujan yang sangat besar ini otomatis membawa satu kilat ya, dengan geledek yang sangat jemeder. Nah, dari situlah berawal ya, dari satu kejadian yang tidak disangka-sangka.
tiba-tiba ada satu kilatan, ya, ada satu kilatan atau geledek ini menyambar satu alat yang berada di di atas kapal, ya. Ini mungkin adalah satu pemancar. Nah, dari situ sampai sampai pecah posisinya, ya. Ini memang semua ABK pada waktu itu masih di dalam, belum sempat keluar daripada kapal. Dia masih di bawah. Ini satu kekuatan daripada petir, ya, sempat menyambar satu alat itu, sehingga si alat itu menjadi pecah berantakan dan langsung menuju ke aki. Jadi aki daripada penggerak semua mesin ini sampai kebakar. Dan dari situ otomatis semua jadi macet tanpa kehidupan. Tidak bisa menyalakan apapun, ya. Dari lampu yang di atas pun setelah kenanya alat tersebut dan langsung menjalar ke aki, otomatis tidak bisa menggerakkan mesin diesel ataupun mesin yang lain. Itu total. Jadi pada malam hari itu, ya, ini si kapal ini terombang-ambing, ya, terombang-ambing entah sampai kapan. Dan dari semua ABK ini memang setelah terjadinya seperti itu, ya, memang mungkin ada yang pernah sih, ya, ada yang pernah berlayar gitu, kemudian mungkin dalam bentuk lain, sehingga si kapal ini tidak ada pergerakan, semua mesinnya juga mati. Jadi terus ini berhari-hari sampai kurang lebih 5 hari. Dan ketika menjelang ke 5 hari, posisi pada waktu itu mungkin sekitar sehabis tenggelamnya matahari, antara 6:30 sampai jam 7. Nah, ini semua ABK, ya, semua ABK yang ada di situ ini melihat ada satu keadaan, ya, satu penglihatan pemandangan yang sangat luar biasa. Berawal dari ada sesuatu yang jatuh, ya, seperti dari atas langit, ya, seperti buah. Nah, itu posisi sekitar jam 7, ya. Nah, setelah terjadinya sesuatu yang jatuh tersebut, itu tiba-tiba dalam jarak sekitar 15 meter, ya, mungkin antara 15 sampai 10 meter. Itu pas si ABK masih ngumpul di sekitar buritan kapal, ya, di pinggir-pinggir bibir ini, ya, bibir kayunya. Nah, dari situ melihat satu pemandangan yang sangat-sangat mengerikan. Jadi dari setelah bunyi yang tadi sudah terdengar gitu, yang sangat keras, ini dari bawah laut ini muncul satu sosok, ya, satu sosok berbentuk seperti seperti serigala, ya. Ini moncongnya panjang dengan lidahnya memerah sini menjulur, dengan matanya ini lebih menyorot lagi, ya. Jadi yang terlihat
pada waktu itu antara mata dan ini bibirnya ini kelihatan sekali sangat menyala, sehingga si ABK daripada kapal tersebut dan saya juga pada waktu ada di situ, ini semuanya menyaksikan dengan kemunculannya makhluk itu ya. Ini tiba-tiba dari makhluk tersebut, entah kenapa salah satunya, ini ada dua makhluk pada waktu itu ya, ini kepalanya tiba-tiba putus. Nah, ini putusnya ini seperti kayak kita di darat gitu ya. Dia berjalan nih ngambang di atas laut. Memang pada waktu itu posisi laut ombak tidak besar ya, sepertinya tenang. Dengan kehadirannya dua makhluk ini ya, ini posisi laut ini betul-betul tenang. Dan justru yang lebih anehnya lagi, dari tiba-tiba salah satu kepalanya yang putus ini, dia dipakai buat main bola. Jadi yang putusnya di sebelah kiri ya, yang sebelah kanan ini yang kepalanya tidak putus, jadi tendang dari sana jelek sini. Nah, dan satunya yang ini memberikan kepalanya lagi, dia enak aja, dia nyopot gitu kepalanya dari situ, seperti terbikin dari mainan kayu. Terus dia dilepasin ke laut ya, dia tendang lagi ke sana. Jadi itu, ini satu fenomena yang pernah saya saksikan di laut ya. Semua ABK itu menyaksikan, dan satu pun tidak ada yang ribut, semuanya bungkam, tidak memberikan komen ataupun ini, karena saking takutnya ya, saking takutnya. Jadi ini matanya tuh merah ya, seperti bohlam gitu. Apalagi kalau sampai si mata ini melihat ke kapal kita, ini membuat jantung ini jadi deg-degan, akan semakin keras, akan semakin kuat. Dan tidak lama setelah dia itu main bola ya, dari kejauhan seperti ada suara kuda ya, suara kuda yang meringkik. Itu dari kejauhan ya, nggak tahu diperkirakan berapa kilo ya, tapi dari suaranya ini seperti suara kuda. Dari jauh memang pada waktu itu suasana di laut masih sempat agak kelihatan ya, walaupun posisinya malam, karena ada cahaya bulan yang walaupun cuma setengah tapi cukup untuk bisa melihat suasana di laut. Dan ternyata setelah semakin mendekat, justru dua makhluk ini entah kenapa tiba-tiba langsung menyelam ke dalam air setelah ada satu ringkikan. Dan di situ ada satu pemandangan istilahnya yang belum pernah tahu. Ini ada, ternyata itu kalau dilihat dari jauh dan semakin dekat itu berjarak sekitar 100 meter. Ini tidak terlalu dekat ya, jauh, cukup jauh, 100 meter. Itu ternyata ada seseorang yang mengendarai satu ekor kuda dengan keretanya.
dan dari situ membawa satu ombak yang sangat besar. Membawa satu ombak yang sangat besar. Bahkan dari ombak tersebut membuat kapal yang kita tumpangi ini sampai entah melesat jauh. Nah, itu sepertinya akhirnya setelah istilahnya makhluk yang itunya masuk dan dari jauh kelihatan ada yang orang menaiki kereta kuda, dan sama seperti ditelan laut ya, seperti ditelan laut itu tiba-tiba cepat menghilang. Nah, disitulah baru nih para ABK ini banyak yang komen. Ada yang bilang itu tadi adalah Ratu Pantai Selatan, ada yang bilang Dewi Lanjar. Ya, bagi saya pada waktu itu ya saya dengerin aja lah. Udah toh mereka semua pada tahu. Nah, sobat mengulas malam, itulah satu pengalaman yang sempat terjadi pada diri saya. Itu terombang-ambing kurang lebih 1 minggu ya. Untung pada waktu itu persediaan daripada makanan itu masih ada. Ini bagaimana kalau seandainya makanan habis dan juga minuman habis, kita masih belum diketahui ya. Karena ya itu tadi, posisi daripada GPS-nya sudah hancur ya, terkena petir. Dan alhamdulillah menjelang 1 minggu ya, ini mungkin dari pusat ya mencari posisi di sekitar antara Indonesia dengan Australia ya, akhirnya dapat diketemukan ya, dan dari situ akhirnya direparasi lagi. Dan alhamdulillah dengan membawa teknisi yang cukup cukup cekatan, semua diberesin sampai mesin ini jalan kembali. Nah, sobat mengulas malam, itulah posisi daripada keadaan di laut ya, memang luar biasa. Banyak sekali istilahnya bahaya-bahaya yang selalu mengintai. Maka satu saran saya, memang kalau posisinya laut, yang jelas semua makhluk apapun jenis dan bentuknya, yang paling banyak justru adalah di laut. Nah, demikianlah sobat pengulas malam, satu bentuk cerita pengalaman pribadi saya. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah atau bisa ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.